Kali ini, kita akan memasuki inti acara, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Saudara Elkata Agustinus Batistua Atua, yakni seorang mahasiswa berprestasi dari Program Studi Hubungan Internasional UKI angkatan tahun 2022, dan kembali lagi menjadi sebagai narasumber. Dan tentunya, Bang Elkata ini sangat terkenal akan pemikirannya yang kritis dan komprehensif dan konstruktif, membahas mengenai berbagai isu kontemporer yang baik berada di internasional ataupun berada di nasional itu sendiri. Dalam sesi ini kita membahas lebih dalam bagaimana rancangan undang-undang TNI dapat mempengaruhi supremasi sipil di Indonesia, serta melihat potensi dampak positif maupun negatif dari regulasi yang diusulkan. Untuk itu, mari kita simak pemaparan dari narasumber kita. Kepada Saudara Elkata, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama terima kasih juga bagi teman-teman dari GMKI dan juga teman-teman dari FTC ya yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pandangan dan pikiran saya mengenai fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Dan saya sebenarnya itu sudah diajak oleh beberapa dosen ya untuk memberikan pikiran tapi sehabis lebaran supaya punya waktu lebih banyak untuk membaca banyak literatur atau mendalami fenomena ini sehingga memberikan pikirannya secara komprehensif. Tapi kemarin ketika diberikan kesempatan, saya rasa oleh Ibu Ketua FTC, saya rasa kita tidak perlu berlama-lama ya untuk mendalami karena bisa saja kita tersilap oleh realita yang sementara terjadi, teman-teman. Nah, dalam pikiran saya ketika melihat fenomena yang terjadi ini, banyak sekali yang tadi sempat disampaikan, pergolakan yang terjadi, yang dilakukan oleh mahasiswa maupun seluruh elemen masyarakat Indonesia mengenai revisi Undang-Undang TNI yang kita sama-sama tentunya sudah ikuti ya. Sehingga banyak pergolakan itu bisa dibilang atas dasar moralitas dari substansi hukumnya. Saya ingat seorang sarjanawan dari Jerman di abad yang lalu, abad ke-21 yang lalu, namanya Radbruch. Radbruch ini kan dia sarjanawan yang sangat terkenal ya, dia bukan Jokowi atau Sontoloyo yang tidak bisa kita pakai pikirannya, tapi dia orang yang sangat terkenal dalam bidang hukum. Dia sampaikan bahwa when the law doesn't fit morally, ketika hukum itu dia tidak pantas secara moral, it's not law at all. Itu tidak bisa dianggap sebagai hukum. Kenapa? Karena melihat berbagai fenomena pergolakan yang terjadi oleh berbagai lapisan elemen masyarakat. Tentunya saya juga mengapresiasi teman-teman dari FTC dan kolaborasi dengan Komisariat GMKI UKI sehingga memfasilitasi wadah dan forum ini, karena seperti yang ditulis dalam sebuah novum dari Portugis ya, salah satunya berbunyi el sueño de la razón produce monstrus. Artinya ketika akal sehat itu dia terlelap, maka para monster akan bereproduksi dan berjalan. Sehingga saya rasa kita harus mampu untuk menggeliat, memandang sebuah simptom ambisius dari kekuasaan yang sepertinya masih terbelenggu dengan nostalgia otoritarianisme. Bagi saya, supremasi sipil harus dijadikan sebagai base fundamental yang dijamin oleh negara. Malah kalau kita lihat dalam revisi undang-undang kali ini, dia dikesampingkan dengan mengasuh berbagai doktrin militerisme sebagai fasilitas kontrol. Bagi saya ini tidak lebih dari sebatas restorasi, sehingga kita tidak lagi hidup dalam masa reformasi. Itu perbedaannya. Kita hidup dalam masa restorasi ketika hermeneutika atau penafsiran terhadap demokrasi itu sudah dikebiri oleh logika kekuatan.
Nah, dalam tubuh kekuasaan yang sudah keropos, bahkan sudah kehilangan substansinya, ada salah satu periode waktu dalam filsafat yang dikenal dengan post factum. Artinya sebuah parade retorikal yang dipakai dalam berbagai fasilitas demokrasi untuk menjilat para oligarki. Dan ketika revisi ini disahkan, palu diketok di DPR, saya rasa sepertinya mereka tersilap bahwa konstitusi itu bukan ditulis dengan bayonet, tapi ditulis dengan akal sehat. Namun balik lagi, ini problematika klasik Indonesia di kala hukum itu terborgol oleh kekuasaan. Maka fiksi legal dari hukum tidak dipakai sesuai substansinya, namun hanya dipergunakan sebagai tindakan represif yang terjustifikasi oleh berbagai langkah negara. Nah, dalam ruang hampa akal sehat, nalar berpikir secara kritis, secara benar, hukum tidak lagi dilihat sebagai representasi keadilan, melainkan sebagai pesanan kekuasaan. Itu perbedaannya. Sehingga banyak argumen yang menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang TNI yang baru terjadi beberapa waktu yang lalu sebagai bentuk modernisasi atau perkembangan update dari tubuh substansi legislasi itu sendiri, bagi saya ini tidak lebih dari restorasi militerisme dengan menggunakan kosmetik demokrasi itu. Para pembuat undang-undang yang seharusnya menjadi penjaga supremasi sipil, kini sudah menjadi makelar kepentingan militer. Saya juga teringat ketika salah satu asisten John F. Kennedy, dia sampaikan, the song is over. Lagunya itu sudah selesai, but the melody lingers on. Tapi iramanya itu masih terngiang. Peristiwa Orde Baru mungkin sudah selesai, tapi traumanya, kedalaman lukanya itu masih terasa sampai sekarang. Kita mungkin lupa atau seolah-olah sejarah tidak pernah mencatat bagaimana dui fungsi TNI itu sudah membuat negara ini lumpuh dalam belenggu otoritarianisme selama lebih dari 3 dekade. Ada banyak orang yang berargumen bahwa revisi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pertahanan. Tapi kalau kita evaluasi kembali sejarah, kita jujur-jujuran, nah, apakah efektivitas yang dimaksud adalah militer kembali mengatur kehidupan masyarakat sipil, atau ini hanya sebatas ilusi demokrasi yang diproduksi oleh oligarki dan para jenderal yang tidak pernah cukup dengan monopoli kekuasaan. Sehingga salah satu adagium hukum yang sangat senang saya gunakan dalam berbagai diskusi dalam kelas itu saya sampaikan, in casu extremae nesicates omnia sunt communia. Dalam keadaan terpaksa, tindakan itu dia harus dilaksanakan, diambil. Kenapa? Kita menuju restitio in integrum. Ada semacam utopia mengenai keberadaan negara yang utuh tanpa adanya kecacatan itu. Sehingga kita harus membedah fenomena ini dengan pisau tajam rasionalitas. Dan kita kupas semua manipulasi yang bisa saja dikemas dalam narasi mengenai nasionalisme. Karena dalam dunia di mana logika itu dikorbankan demi kepentingan sepihak, maka saya rasa tugas kita bukan untuk tunduk, untuk membangun, tapi untuk berpikir dan bertindak. Saya ini senang baca buku sejarah, teman-teman. Dalam sejarah ada sebuah metafora kejam yang menggambarkan pengkhianatan secara terencana dan sistematis, namanya krudelitas punika. Istilah ini dia datang dari perang panjang antara tentara Romawi dan Kartago dalam perang Punia, di mana tentara Kartago ini sangat dikenal licik dalam perundingan, tapi sangat brutal dalam skenario yang sama. Nah, dalam skenario itu kita melihat demokrasi dikemas dengan jargon mengenai legalisme. Tapi di baliknya ada pisau otoritarianisme yang siap ditancapkan ke dada republik. Sehingga yang tadi saya ucapkan di awal, bahwa revisi ini bukan tentang modernisasi TNI, tapi ini adalah krudelitas punika versi legislatif.
di mana rakyat itu terbius oleh retorika mengenai nasionalisme dan demokrasi, mereka hancurkan dari dalam. Atau kalau kita mau lebih filsafati lagi, kita pelajari pikiran Aristoteles dalam Politika. Dia menjelaskan bahwa pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang tunduk pada hukum, bukan pada kekuatan pedang. Tapi kalau kita pelajari naskah akademiknya, revisi ini justru melegitimasi keberadaan militer dalam jabatan sipil. Sejarah sudah berbicara, teman-teman. Kalau teman-teman mau baca dalam The History of Western Philosophy-nya Bertrand Russell, kita bisa pelajari beberapa fenomena. Di Athena, demokrasi dihancurkan dalam kudeta 30 tiran yang dipimpin oleh kalangan aristokrat dengan dukungan kekuatan militer dari Sparta. Atau salah satu figur yang saya yakin teman-teman pasti tahu ya, Julius Caesar. Dia gunakan statusnya sebagai jenderal untuk mengkonsolidasikan kekuatan, membunuh republik, dan membangun kekaisaran Romawi. Bahkan kalau kita pelajari lagi, karena saya anak hubungan internasional, pelajaran mengenai perang kontemporer, khususnya Perang Dunia Kedua ya, di Jerman tahun 1933, Hitler itu mengambil alih pemerintahan dengan memanfaatkan militer dan mengakhiri demokrasi di Jerman. Sehingga saya rasa siklus yang sama mengenai ilusi tentang stabilitas, dia merusak demokrasi. Revisi ini, bagi saya dia mengkhianati reformasi dengan wajah yang seolah modern, tapi ruhnya itu kembali pada mental duifungsi militer. Artinya ada distorsi dalam reformasi ketika sejarah itu dimanipulasi demi status quo. Kita sama-sama tentu tahu, dan teman-teman dari GMKI juga saya yakin pasti lebih paham bahwa reformasi tahun 98 adalah upaya untuk mengembalikan demokrasi dari cengkraman militerisme. Tapi mari kita lihat, reformasi itu sendiri sedang dihancurkan oleh mereka yang berpura-pura menjaganya. Nah, inilah paradoks demokrasi yang selalu diawetkan oleh para elit-elit politik kita, di mana produk hukum dirancang untuk mengubur supremasi sipil. Balik lagi kalau kita lihat naskah akademiknya, revisi Undang-Undang TNI, yang selalu diklaim sebagai bentuk adaptasi TNI terhadap berbagai tantangan zaman, tapi pertanyaannya yang selalu membuat saya terheran, adaptasinya terhadap apa? Terhadap demokrasi. Bagi saya tidak. Karena revisi ini justru mencabut fondasi demokrasi, artinya netralitas militer dalam politik itu dihilangkan. Atau dengan dalil bahwa ini adalah bentuk adaptasi terhadap supremasi sipil. Bagi saya juga tidak. Karena yang terjadi justru pelembagaan hegemoni militer dalam ruang sipil. Kalau mau bilang adaptasi terhadap oligarki, ya. Karena ini sebenarnya tujuan utama dalam revisi ini kalau kita pandang dari sisi hermeneutika hukumnya, ketika menempatkan perwira-perwira TNI dalam jabatan sipil yang sangat strategis sebagai alat kendali politik. Saya kalau mau bicara, teman-teman, kita bicara dengan data dan fakta dari Kontras misalnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, mencatat bahwa kurang lebih dalam 10 tahun terakhir, setidaknya ada 40 perwira aktif TNI telah ditempatkan di jabatan sipil tanpa melalui mekanisme pensiun. Atau kita mau bandingkan compare dengan studi dari Institute for Security and Strategic Studies yang memaparkan bahwa dalam periode 2019 sampai 2023 kemarin, jumlah perwira TNI yang masuk ke dalam BUMN itu dia meningkat 300%. Padahal, kalau kita lihat, Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 secara eksplisit melarang keterlibatan TNI dalam politik dan jabatan sipil. Lalu kalau begitu, kita balik lagi pertanyaan, atas dasar apa revisi ini untuk membuka kembali celah tersebut? Mereka yang mendukung revisi ini, bagi saya tidak lebih dari para pengkhianat reformasi yang berbicara dengan lidah ganda. Satu berbicara tentang
stabilitas demokrasi, yang lainnya merancang otoritarianisme dengan dalil stabilitas nasional. Kalau dari sisi hukum lagi, kita bicara, ini mungkin ada teman-teman dari hukum yang nanti bisa memberikan pikiran juga, tapi salah satu dalil dari sisi hukum dalam Criminal Act, dia terbagi jadi dua. Dalam satu adagium hukum yang dia utuh, bunyinya actus non facitreum nisi mensi rea. An act does not make a person guilty unless his mind is guilty. Actus reus dan mens rea. Artinya ketimpangan terhadap adanya revisi undang-undang TNI tahun 2025 yang baru dilaksanakan kemarin, itu dia bukan saja timpang terhadap apa yang disebut mala prohibita atau malum prohibitum. Dalam bahasa Belandanya itu rechtdelichten. Artinya secara eksplisit tadi dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tertulis itu dia udah cacat karena melanggar itu. Tapi juga melanggar apa yang disebut mala inse atau malum inse. Dalam bahasa Belandanya disebut rechtdelichten. Bukan saja yang tertulis, tapi pengalaman sejarah itu sangat penting dijadikan bahan pertimbangan sebelum perumusan berbagai kebijakan domestik di Indonesia. Sedangkan kita kurang lebih 3 dekade full dikontrol oleh militer, dua fungsi militer. Nah, ini kan sangat disayangkan ketika hal ini terjadi dalam pengawasan orang-orang yang sebenarnya masih paham sejarah kita seperti apa ya. Padahal kita semua tahu bahwa demokrasi itu adalah sistem yang didasarkan pada perdebatan dan negosiasi. Tetapi ketika militer masuk dalam politik, perdebatan itu bukan lagi soal argumen, tapi soal siapa yang punya bintang paling banyak di pundak. Kalau ada yang mau bantah logika ini, kita akan berdebat habis-habisan saat ini. Itu fakta, teman-teman. Karena negara-negara yang paham sejarah, justru mereka semakin membatasi peran militer dalam pemerintahan sipil. Tapi Indonesia, ini sama kayak waktu saya kecil dulu, udah dipukul ulang-ulang, tapi tidak pernah belajar dari kesalahan yang sama. Dalam beberapa waktu terakhir ini saya coba untuk compare apakah negara lain itu punya peristiwa yang sama dengan Indonesia. Ternyata perbandingannya sangat terbalik. Amerika Serikat dengan kekuatan militer yang sangat kuat sejak National Security Act di tahun 1947, militer itu dilarang masuk ke dalam jabatan sipil kecuali telah pensiun minimal 7 tahun. Atau dari Jerman dengan basic law mereka pasal 87A misalnya. Di dalamnya menegaskan bahwa militer hanya bisa dikerahkan dalam situasi darurat yang sangat ekstrim dan tidak boleh memiliki peran dalam politik domestik. Atau yang terjadi baru-baru ini di Brasil, pemerintahannya Bolsonaro, yang mana di dalam kabinetnya jumlah perwira militer itu meningkat dengan sangat drastis. Sehingga hasilnya apa? Demokrasi Brasil terancam hingga terjadi krisis konstitusional di tahun 2023. Sehingga banyak sejarah yang bisa kita pelajari dari situ. Tapi kita tampaknya memilih jalan yang sama dengan Brasil ya. Jalan di mana prinsip demokrasi itu hanya menjadi jargon, sementara kekuasaan sejatinya dipegang oleh mereka yang punya monopoli kekuasaan atau punya monopoli, punya relasi dalam kekuasaan itu sendiri. Nah, saya seringkali suka menulis tulisan-tulisan pendek ya. Dalam dunia politik yang sangat penuh ironi, seringkali aturan hukum itu berubah bukan untuk meneguhkan keberadaan demokrasi, melainkan untuk melemahkannya dari dalam. Dan bagi saya revisi Undang-Undang TNI adalah cermin yang sangat pas untuk memandang absurditas itu. Sebuah paradoks di mana konstitusi diperalat untuk mereduksi kebebasan sipil dengan cara yang tampaknya sah. Saya mau coba antik logika teman-teman berpikir secara kritis untuk menganalisis 3 pasal kunci dalam revisi ini ya. Khususnya dalam pasal 7, pasal 47, dan pasal 53. Yang bukan saja terjadi sekedar perubahan secara normatif,
tapi juga operasi sistematis untuk mengembalikan militer sebagai aktor dominan dalam kehidupan bernegara kita. Artinya kalau kita pandang semua hal ini dalam perspektif filsafat hukum, maka kita melihat bahwa revisi ini bukan sekedar kebijakan, tapi rekayasa kekuasaan yang mengangkangi prinsip fundamental negara hukum. Tentu kalau anak-anak hukum itu pasti sangat paham satu adagiumnya, fiat justitia ruat caelum, biarlah keadilan ditinggikan walaupun langit akan runtuh. Tapi adagium itu pun diabaikan dalam revisi ini, sebab keadilan yang dimaksud dalam demokrasi bukan sekedar aturan, tapi mekanisme yang memastikan bahwa kekuasaan itu harus tetap berada dalam kendali sipil. Mari kita lihat sama-sama pasal 7 misalnya, yang menjustifikasi operasi militer selain perang. Kalau kita lihat ke belakang, militer itu selalu hadir dengan dalil stabilitas. Tapi dengan adanya revisi pasal 7 RUU TNI kemarin, ada cakupan operasi militer selain perang yang diperluas. Kemudian memberikan jalan bagi tentara untuk ikut campur dalam berbagai urusan sipil, menangani berbagai konflik sosial, dan bahkan mengamankan pejabat negara. Nah, kalau teman-teman lihat ini, bagi saya ini tidak lebih dari sekedar pergeseran tugas, tapi sebuah restorasi peran militer dalam politik dengan wajah baru. Dengan pengesahan pasal ini, TNI itu dapat kembali ke panggung kekuasaan tanpa harus melakukan kudeta. Mereka tidak lagi perlu angkat senjata untuk merebut kontrol pemerintahan, tapi cukup masuk ke dalam mekanisme hukum yang dibuat oleh para politisi yang menikmati perlindungan mereka. Ini adagium lagi inter arma enim silent leges. Dalam masa penting, hukum menjadi bisu. Tetapi dalam hal ini, bahkan kita tanpa perlu ada perang pun, hukum telah dibungkam oleh ketakutan dan kompromi politik. Itu adalah problematika kasus klasik hukum di Indonesia. Atau ketika kita memandang revisi pasal 47, ya, yang memungkinkan para perwira aktif untuk menduduki jabatan sipil yang lebih luas, termasuk dalam kementerian, BUMN, dan berbagai lembaga independen di Indonesia, ya. Ini adalah pergeseran yang sangat berbahaya menurut saya, karena menghancurkan batas antara militer dan sipil. Karena dalam teori demokrasi yang sehat, yang bugar, tentara itu adalah alat negara, bukan alat politik. Sehingga seakan-akan kita timpang dalam membedakan kedua hal ini. Dengan revisi, khususnya pada pasal 47, maka TNI ini punya potensi yang sangat besar menjadi pemain politik langsung yang memiliki akses ke dalam sumber daya publik tanpa harus tunduk pada mekanisme pemilihan. Artinya kalau kita evaluasi kembali sejarah, ada banyak fenomena yang menunjukkan bahwa ketika tentara itu diberikan ruang dalam birokrasi sipil, mereka itu akan susah untuk keluar. Gitu. Siapa yang akan mengawasi para pengawas? Jika mereka yang harus tunduk pada hukum justru diberikan ruang untuk membuat dan mengelola hukum itu sendiri, maka demokrasi akan kehilangan esensi fundamentalnya. Atau kalau kita mau berbicara lebih jauh lagi ke pasal 53 tentang kekebalan hukum ala korps berseragam, ya, yang mana menurut saya ini perubahan yang paling mengkhawatirkan dalam revisi ini, karena kembalinya dominasi peradilan militer atas kasus-kasus yang melibatkan prajurit TNI, termasuk berbagai tindak pidana umum, jika ini ya sudah disahkan juga sih, tapi kita akan menyaksikan bagaimana legalisasi impunitas bagi militer itu sendiri. Kasus-kasus yang seharusnya diadili secara transparan dalam peradilan umum, kini akan kembali ditangani oleh ruang tertutup dalam institusi militer itu sendiri. Kita pernah melihat bagaimana peradilan, khususnya peradilan militer, itu bekerja dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, HAM besar, yang hanya berakhir dengan hukuman minimal atau bahkan pembebasan. Nah, dengan adanya revisi ini, tentara yang menjadi sebenarnya menjadi pelanggar HAM berat,
ya sangat banyak, bisa mendapatkan hak istimewa dalam hukum. Ya, mereka kebal dan punya hak imunitas dalam pengawasan publik dan mekanisme pengawasan sipil itu sendiri. Sehingga revisi Undang-Undang TNI bagi saya itu bukanlah revisi hukum biasa. Dan saya ingin teman-teman menyadari ini secara komprehensif, jangan terbius oleh narasi-narasi publik, karena ini adalah proyek restorasi kekuasaan militer yang diatur secara sistematis untuk mengerus supremasi sipil. Pasal 7 yang membuka jalan bagi adanya intervensi militer dalam urusan domestik, atau pasal 47 yang memberikan ruang bagi militer untuk mendominasi berbagai jabatan sipil, dan bahkan pasal 53 yang diciptakan untuk mengawetkan berbagai kekebalan hukum bagi tentara. Nah, kita sudah belajar banyak sejarah ya, bahwa militer itu tidak pernah berakhir dengan demokrasi yang kuat. Dia selalu menjadi alat bagi segelintir orang, segelintir elit-elit politik untuk mempertahankan kekuasaan. Sehingga jika hukum itu digunakan untuk menindas dan bukan untuk melindungi, maka dia sudah kehilangan otoritas moralnya. Yang tadi saya sempat sampaikan, when the law doesn't fit morally itu. Ketika hukum itu dia tidak pantas secara moral, dia tidak bisa disampaikan atau dikatakan sebagai hukum. Karena dalam konteks ini, revisi Undang-Undang TNI bukanlah bentuk kemajuan, tapi sebuah langkah mundur untuk mengancam demokrasi yang kita sudah susah payah bangun. Ya, tadi fiat justitia ruat caelum, antitesisnya itu fiat justitia pereat mundu. Artinya, walaupun keadilan sudah ditegakkan, tapi dunia sudah hancur. Sebab jika kita terus berdiam, mengeram, melihat fenomena ini tanpa memberikan kontribusi pikiran atau kontribusi apapun untuk menghantam ini habis-habisan, seyogianya demokrasi kita yang kita punya, yang kita udah bersusah payah untuk hidupi selama ini, akan cepat runtuh dari apa yang kita kira. Dan sebuah negara demokratis yang sehat itu punya civil supremacy, di mana militer itu tunduk pada otoritas sipil. Tapi menurut saya dengan adanya revisi ini, yang terjadi adalah militer dia masuk mengontrol pergerakan masyarakat sipil dengan mekanisme hukum. Nah, kalau kita belajar memaknai fenomena ini, khususnya dari sisi hubungan internasional ya, saya suka sekali membaca berbagai literatur teori realisme ya. Ini kesukaannya Ibu Ketua FTC. Dalam bukunya The Prince, Niccolo Machiavelli ya, itu memaparkan, dan saya memahaminya, ada 3 tanda-tanda otoritarianisme ketika kita gunakan melihat atau memandang revisi ini. Yang pertama, TNI itu dia selalu semakin masuk ke dalam ranah sipil tanpa adanya akuntabilitas yang jelas. Yang kedua, tidak ada batasan yang eksplisit terkait posisi yang jelas yang bisa ditempati oleh para perwira aktif. Dan yang ketiga, militerisme dilegalkan melalui aturan hukum, bukan melalui kudeta. Sehingga kita sedang menyaksikan demokrasi yang dihancurkan bukan dengan senjata, tapi dengan perundang-undangan. Dan bagi saya ini tidak lebih dari sekedar transisi demokrasi, tapi transisi ketika negara kita hanya menggunakan demokrasi sebagai sebuah kosmetik, perias. Oh iya, kita negara demokrasi dengan data atau statistik demokrasi sekian, tapi pelaksanaannya nol, besar. Sehingga diperlukan kemampuan kritis dari kita untuk bertindak memahami semua hal ini. Ya, karena kalau kita tidak bergerak, kira-kira siapa lagi yang akan bergerak kalau bukan kita? Ada satu subbab dari beberapa literatur teologi yang saya pelajari baru-baru ini ya. Namanya itu kultur sinkronik.
Dalam logika kultur sinkronik, sejarah bukanlah garis progresif yang dia bergerak ke depan, tapi lingkaran yang terus berulang dengan pola yang sama. Atau kalau kita bicara teori globalisasi dari Anthony Giddens, dia sampaikan bahwa kita hidup dalam masa yang disebut hyper reality, ya, realitas yang sudah yang terjebak atau terbelenggu dalam siklus yang sama. Sehingga ketika kita membaca revisi RUU TNI ini dari kacamata kultur sinkronik tadi, maka kita tidak sedang bergerak maju menuju reformasi yang lebih matang, tapi justru kita malah terjebak dalam repetisi militerisme yang pernah dikubur oleh reformasi di tahun 98. Sehingga yang paling penting ketika disoroti dari kultur sinkronik tadi, bagaimana suatu kebudayaan atau sistem politik tidak lepas dari pola masa lalunya yang secara terus-menerus bereproduksi. Kalau saya, dalam pandangan hubungan internasional saya, ini anak teorinya postmodernisme. Sehingga kita percaya bahwa kekuasaan itu adalah bentuk reproduksi dari orang-orang yang berada dalam relasi kekuasaan. Sehingga ketika menggunakan paradigma berpikir seperti itu, berarti ini bukan sebuah atau sekedar kebijakan kontemporer, tapi cerminan laten dari mentalitas Orde Baru yang kembali dalam bentuk baru, teman-teman. Karena pola historisnya itu sudah sangat jelas. Setiap kali rezim yang merasa terancam, militer dijadikan sebagai alat legitimasi masuk ke dalam ranah sipil untuk mengamankan kepentingan oligarki. Sehingga jika bangsa ini terus berjalan dalam siklus sinkronik tanpa adanya refleksi kritis, maka bagi saya demokrasi itu hanyalah mitos yang diceritakan ulang tanpa adanya substansi. Dan kita akan terus melihat bagaimana militer masuk ke dalam panggung sipil, dan setiap kali ada elit-elit politik butuh tameng, mereka akan digunakan. Dan akhirnya juga kita tidak pernah benar-benar belajar dari sejarah, hanya mengulangnya dengan repetisi yang berbeda-beda. Mungkin itu sedikit paparan singkat dari saya ya, teman-teman. Saya juga penasaran mendengar bagaimana teman-teman dari komisariat memaparkan pikirannya sehingga kita bisa berdiskusi secara komprehensif mengenai problematika yang kita alami di Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Bang Alkata telah memaparkan opininya yang sangat komprehensif tentunya mengenai rancangan undang-undang TNI, dan tentunya kita melihat bahwa pemaparan tadi kita dapat melihat sudut pandang mengenai undang-undang TNI baik dari sisi reformasi pertahanan maupun tantangan supremasi sipil. Seperti yang kita tahu bahwa konstitusinya ini sepertinya disusun bukan berdasarkan pertimbangan supremasi sipil itu sendiri, namun sebuah bentuk